Oke, kita mulai ya. Jaden, perkenalkan Yes. nama ya. Selamat malam sebelumnya. Halo, how are you today? Oh, baik, sir. Oke, uh, before we start our lesson, let's uh, we introduce ourselves ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, karena ini kita baru pertama kali jumpa, uh, Mister juga baru meneruskan ya dari yang tutor sebelumnya. Jadi perkenalan singkat ya, perkenalan singkat untuk bisa saling mengenal. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya, nama Mr. Abdul Rohim. You can call me, kamu bisa panggil saya Mr. Rohim atau Sir aja juga boleh. Sir atau Sir Rohim atau Sir Abdul boleh. Eh, s- saya di algoritmik mengajar untuk beberapa pelajaran. Ada digital literasi, ada visual programming, ada desain grafis juga ya. Nah, ini salah satunya kita ketemu di pelajaran desain grafis. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di sekolah. Nah, sampingannya ataupun tambahannya adalah mengajar tutor online juga di algoritmik. Dan saya lulusan dari sekolah dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Saya tinggal di Tangerang, Ciledug, Tangerang, dekat perbatasan Jakarta Selatan. Eh, udah saya sih sudah berkeluarga dan udah punya beberapa anak. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya pengen kenal dari kamu nih, Zaiden. Nama lengkap, panggilan, terus asal daerahnya atau tinggalnya di mana, sekolah di mana, dan apa namanya, cita-citanya apa. Kemudian terakhir mau alasannya belajar di algoritmik ataupun tujuannya biar bisa apa di algoritmik. Silakan. Oke, sir. Nama panjang saya Jaden Lakwang sir. Nama panggilannya Jaden aja, sir. Oh, Jaden aja ya. Oke. Ya. Tinggal di daerah. Daerah Pekanbaru, sir. Riau. Oh, Riau. Pekanbaru, Riau. Oke. Kemudian sekolah kelas berapa? Kelas 6 sebentar lagi SMP, sir. Oh, kelas 6. Di sekolah apa nama sekolahnya? Meta Maitreya, sir. Oh, rencana mau masuk SMP-nya negeri atau swasta? Di, masih masih tetap, sir. Di sekolah itu. Oh, di sekolah itu ada SMP-nya. Ada. Mm-mm. Cita-cita apa cita-cita? Punya perusahaan, sir. Wih, mantap punya perusahaan. Apa rencananya perusahaannya apa? Hmm, Kayak apa ya? Buat alat berat, sir. Oh, mantap. Pantas kamu ambil desain ya. Bagus itu. Buat alat berat, semoga nanti tercapai ya cita-citanya ya. Iya, sir. Terus berarti nanti tujuannya ataupun harapannya setelah nanti belajar dari algoritmik, kamu mau bikin apa? Hmm. Mau bikin karya apa ceritanya? Cintanya bikin karya. Kan sudah mulai belajar desain ya, mau belajar desainnya, desainnya kemana arahnya? Mau desain kaos atau desain apa lagi? Desain produk atau desain arsitek misalkan. Apa arahnya mau kemana nanti? Belum Oke, belum dapat, perlu aja belum kepikiran. foto. Evolution sebenarnya. Oke, Bingung. wes. Oke, no problem. Oke, kita hari ini pertemuan ke berapa? Kelanjutan dari sebelumnya itu. Pertemuan ke 10 ya. Kalau 10 ya, pertemuan eh, 10 di jadwal saya pertemuan ke 10. Oke, di sini saya berarti akan menampilkan slide materi terlebih dahulu. dasar Nanti kita lihat materinya dan apa namanya? Kalau saya biasanya kalau mengajar biasanya selalu diawali dengan berdoa. Nah, kita berdoa ya. Mohon maaf sebelumnya agama apa?
Katolik, sir. Oh, Katolik berarti berdoa sesuai keyakinan ya. Ya, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, karena kamu udah kelas 6, nggak mungkin kan saya masih harus kasih tepuk semangat. Semangat gak belajarnya hari ini? Iya, sir. Semangat. Semangat ya. Oke, buat buat mengambil fokus kamu nih malam hari ini. Tebak-tebakan dulu, tebak-tebakan. Tebak-tebakannya agak sulit deh. Kisah-kisah apa yang tenar ataupun menjadi sebentar. Ya, apaan? Oh ya, siap. Yang tenar di zaman dahulu yang ada di daerah Sumatera tentang ibu enggak tentang anak yang menikahi ibunya. Ada nggak? Nggak pernah dengar, sir. Aduh. Kalau Malin Kundang itu daerah Sumatera bukan? Bukan ya, bukan. Ah, Bukan Malin Kundang ya? Apa satu lagi tuh? Malin Kundang mah yang durhaka ya. Iwan. hmm. Sebentar, sebentar. Mister izin ada tamu mau ngambil kunci sebentar ya. Oke, Iya, sebentar, sir. sebentar. Sir, permisi mau minum juga, sir. Halo, oke. Lanjut deh. Karena udah ke distract beberapa menit. Mohon maaf sebelumnya ya. Mister langsung masuk ke share screen materi ya. Ya, sir. Sir, Ya, kita selesai jam 9 kan, sir? yes, betul. Only 1 hour saja. Oke. Kamu mau ada acara? Mau ada acara kah? Menanyakan jam? Enggak, enggak, sir. Oke, ya siap. Ya, sudah tampak ya. Sudah terlihat Udah, ya sir. materinya ya. Udah, sir. Oke, eh kita mulai ya. Malam hari ini Yes. pelajaran kita di modul keempat, lesson 1, Introduction to 3D Modeling. Artinya mengenal model 3 dimensi ya. Oke, before eh, kita jalan lebih jauh, coba how do you think about how to create a 3D image? Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kalimat 3D image atau gambar 3 dimensi? Apa yang Zaidan pikirkan ketika ada ungkapan ataupun pertanyaan tentang Ah, gambar 3 dimensi? gambar ah yang Ya bisa enggak, bukan dilihat dari gambar sih, sini. bukan gambar sih, lebih kepada objek lah, objek 3 dimensi. Hmm. Nah, saya Pernah pikirkan, melihat, sir. pernah melihat sesuatu dalam bentuk 3 dimensi? Pernah, sir. Di mana biasanya melihat itu? Di sekitar, sir. Iya, kalau itu kan bentuk wujud asli ya. Biasanya kalau yang dimaksud 3D image itu bukan barang asli. Dia gambar barang-barang miniatur
atau replika. Nah, ketika kita pernah lihat pembangunan apartemen, ya kan, itu kan biasanya di mall-mall tuh dipajang tuh, ya enggak? Ya, Di sir. mall-mall suka dipajang miniatur ataupun maket ya, maket dari si apartemen itu kan. Itulah dia gambar gambar 3D atau gambar 3 dimensi. Jadi bukan objek nyata, dia memang objek yang dibuat seperti itu. Paham? Nah, itu. Masuk. Kalau yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita itu objek nyata. Nah, kalau yang udah disebut 3D image itu masih sifatnya buatan, masih sifatnya apa namanya? Replika lah atau buatan apa namanya? Masih bukan aslinya. Seperti itu ya. Jadi jadi jangan sampai salah tangkap nih. Tadi bilang 3 dimensi itu yang ada di tampakan kita. Misalkan depan ada kulkas ya, itu bukan 3 dimensi, itu memang barang nyata. Oke? Ya, sir. Ya, siap lanjut. Ini materi-materi sebelumnya ya, kalau tidak salah ya. Sudah pernah belajar ini belum nih? During this week, I realized that I would. Kamu udah lancar belum bahasa Inggris? Agak-agak, sir. Agak-agak. Tapi apa namanya? Lancar baca atau sebenarnya sudah paham tapi mungkin nanggapinnya kurang lancar. Gimana? Coba coba baca deh. Saya mau dengar coba. Maaf. Baca Um, teks yang ada di layar. oke. Yang paling atas juga, sir. Iya dong, boleh. Hey, remember me. I am Nigel. Yes, lanjut. During that during this week, I realized that I would like to become a first grade game developer. In the future, I will create a cool online game. It will definitely become as popular as Minecraft. Oke. Udah lumayan kok bahasa Inggrisnya. Ya, Ah, udah lumayan bahasa Inggrisnya udah lumayan. Ya, ayo. masih apa namanya? Masih bisa diasah, masih bisa ditingkatkan. Tapi kalau suruh artikan bisa tidak? Ah, agak-agak sir. Agak-agak sulit. Ya. Oke. Ah, during this week, selama pekan ini, I realize that I would like to become. ah, aku akan merealisasikan, aku akan mewujudkan apa yang ingin di apa namanya to become atau menjadi sebuah uh, rating game developer. Jadi pembuat game ya. Karena in the future di masa yang akan datang, I will create a full game online game. Nah, karena di masa yang akan datang aku akan membuat game yang full. It will definitely ini akan didefinisikan menjadi seperti yang sedang ramai yaitu Minecraft. Itu artinya. Oke? Nah, di sini percakapan-percakapannya nih eh kita nggak terlalu dalam lah baca-baca percakapan ini ya karena intinya adalah kita mau praktek ke sininya nih nanti. Oke? Intinya dari sini percakapannya kalau ingin membuat sesuatu games terutama itu kita harus punya basic desain ya. Karena seorang programmer game juga harus paham atau harus bisa minimal menguasai eh, game desainnya itu. Nah, karena ya programmer programmer game juga belum tentu dia paham kan game desainnya atau rancangan gambar desain game-gamenya kan. Dia mungkin bisa memprogramnya tapi kalau ketika dia disuruh bikin apa namanya karakternya atau aktornya biasanya ya ala kadarnya. Nah, maka butuh kerjasama dengan seorang ahli yang bergerak di bidang desainnya. Nah, desain grafis itu, desainer grafis atau orang yang suka desain, dia banyak tuh skupnya. Dia bisa ada yang skupnya untuk desain grafis 2 dimensi, ada yang desain grafis 3 dimensi. Nah, itu dia para desainer grafis itu yang
akan menjadi pelengkap ataupun partner dalam tim ya, terutama misalkan tim pembuat game. Nah, maka ketika ketika kita belajar desain grafis, kita harus paham, oh arahnya nanti harus seperti ini ya. Kita harus paham nanti lulusan dari desain grafis itu seperti ini arahnya gitu. Peluang karyanya atau peluang karirnya seperti ini. Itu maksudnya ya. Nah, di sini juga masih percakapan ya. Eh, Nah, kita langsung masuk sini ke topiknya aja. It is not easy to work with object in space. Nah, ini tidak mudah untuk dikerjakan dengan objek di dalam space, artinya di dalam area, karena hasil yang dievaluasi dari seluruh angle. Hasil yang ditampilkan dari 3D model atau gambar 3 dimensi itu nggak bisa hanya dari satu sisi dilihatnya, harus dilihat dari seluruh angle atau seluruh sudut, seluruh tampak ya. Ada dari tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak atas, tampak bawah. Nah, ini dia contohnya. Contoh adalah sebuah cangkir yang ini kalau kita lihat dari depan mungkin oh ya kayak cangkir. Tapi kalau kita tidak lihat dari atas, nah, ini belum bisa disebut cangkir kalau dia belum ada lubang tengahnya ya kan? Kalau dari depan mungkin udah ada kupingnya, oh cangkir nih. Tapi kalau kita nggak cek dari atas, belum tentu. Kalau kita belum cek, bisa jadi atasnya rata ya kan? Atau bisa jadi atasnya ada lubang, tapi bawahnya nggak ketutup. Nah, bisa jadi kan seperti itu. Nah, maka harus dicek dari all angle. Disebutnya di situ kan harus dilihat atau dievaluasi dari seluruh angle. Paham sampai sini? Ya, sir. Oke. Nah, 3D model is a three-dimensional model of an object in space. Ini adalah sebuah model. Nah, gambar-gambar yang kita lihat dari yang ada di bawah ini adalah beberapa contoh gambar 3D model ya, yang tadi kita bahas. Jadi kalau dia masih bentuknya buatan manusia seperti ini, apa namanya masih buatan seperti replika, dia disebutnya gambar 3D model, tiga tiga dimensi model, 3D model. Dia dimensinya seperti ini. Kita bisa lihat dari beberapa sudut, dari beberapa sisi. Ya, bisa kita lihat dari atas, dari depan, dari samping, kanan, kiri, atau dari bawah. Nah, contoh yang sedang kita lihat ini seperti ini. Ini gambarnya dihasilkan. Ini objek nyata ya sebenarnya ya, objek nyata yang sebelumnya dia didesain di 3D model. Nah, kamu sudah pernah lihat belum alat yang mencetak objek 3 dimensi, 3D model? Udah, sir. Sudah pernah lihat? Pernah lihatnya di mana? Nah, di YouTube, sir. Tuh di YouTube. Pernah melihat langsung? Nggak pernah, sir. Itu maksud Mister. Kalau di YouTube iya bisa kita cari gampang. Maksud Mister itu real time ya. Kita lihatnya real time. Oh, seperti ini. Kalau di YouTube ya iya kelihatan. Jangan kan eh, apa mesin itu bisa semua bisa kita cari di internet atau di YouTube. Nah, tapi yang maksudnya Mister itu untuk memberikan kesan 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 tambahan ketika kita memang melihat alatnya. Oh iya. Saya pernah lihat mesin cetaknya itu. Waktu saya pernah kunjungan di Universitas Multimedia UMN kalau nggak salah, Universitas Multimedia Nasional yang ada di Serpong, Tangerang, Tangerang, Banten ya. Nah, itu pernah kunjungan ke sana. Wah, ternyata memang untuk bisa menghasilkan satu objek seperti yang gambar warna orange ini, itu macam-macam tuh mesinnya tuh ya. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat, tergantung harga ya. Harganya mungkin kalau makin mahal, makin cepat dia hasilnya kan. Tapi yang mungkin standar-standar aja bisa jadi dia satu cetakan itu bisa lama.
seperti itu. Karena memang dia apa? Bahan bakunya seperti karet ya, seperti apa namanya? Seperti plastik ya. Seperti plastik yang dia kayak dijahit gitu. Bukan dijahit, kayak pokoknya dia seperti apa namanya? Kayak membentuk susunan-susunan kita nyusun itu loh. Pernah main karet gak? Pernah mainnya apa tuh yang susunan-susunan kayak gitu? Kayak clay gitu pernah main gak? Oh, pernah, Sir. Nah, itu bahan-bahannya cara nyusunnya seperti itu ya. Nah, oke lanjut. Ini apa nih bacanya nih? Amateurs are fond of creating character or 3D model for printing them out. Oke, lewat. Nah, professionals can create incredible detail 3D model. Para ahli, para profesional di bidangnya selalu bisa membuat karya tiga dimensi model yang seperti ini, yang bisa apa namanya, yang bisa kita nikmati tampilannya di sini. Yang sebelah kiri itu 3D model naga. Ini hasil karya dari pasti seniman yang bergerak di bidang sana. Kalau yang kanan ini bergerak di bidang furniture ya atau apartemen, nah atau arsitektur, dia buat seperti itu. Pasti dia sebelumnya udah punya rancangan tiga dimensinya. 3D model digunakan juga di banyak tempat. Sebagai contoh di arsitektur dan animation. Arsitektur nih ya seperti yang sebelah kiri. Arsitektur kan lebih lebih kepada bangunan ya, fisik bangunan. Kalau animation itu kepada untuk dunia industri perfilman ya. Yang sedang ramai juga kan sekarang film-film animasi itu ya. Nah, itu seperti itu dia. Dia hasil dari 3D model eh, yang dibuat. Nah, bisa dilihat lagi nih, yang 3D model bentuk geometrik. Geometrik tahu ya, sisi ya. Geometrik itu sisi yang punya ukuran-ukuran tertentu. Kalau geometri kan ada yang kubus, ada yang balok, ada yang lingkaran, ya kan, ada yang tabung. Nah, ini bisa diambil contoh eh, membuat Masjid Taj Mahal ya, masjid ya, bentuknya masjid. Dah dia dibuat berdasarkan geometric shapes, artinya presisi ya, sudut-sudutnya, ukuran tengah ke sampingnya, dan dia apa namanya, ukurannya itu presisi, lebih kepada sana, lebih ke presisinya ya. Beda kalau yang tadi kan, kalau yang ini kan seninya seninya kan nggak presisi kan. Oh, bisa jadi yang kanan sama kiri beda. Itu kan tergantung seni si pembuat desainnya. Tapi kalau udah bangunan, kalau udah bangunan model geometrik ya itu harus presisi. Jangan sampai kirinya 40, kanannya 45. Nah, itu nggak presisi nanti hasilnya. That's cool, itu keren. Go on to show me how to create such a thing. Tunjukkan kepadaku bagaimana membuat sesuatu. Anything you say, apa yang kamu katakan. Nah, oke. The goal of the lesson is to learn what 3D modeling is and create the first 3D models in the Tinkercad program. Oke, targetnya hari ini pembelajarannya adalah paham dulu konsep dari 3D model dan membuat project pertama ataupun karya pertama di 3D model yang bisa kita gunakan, yaitu lewat Tinker Tinkercad ya. Tinkercad program, artinya yang ada di websitenya Tinkercad. Nanti kita aksesnya ke akses berbasis web ya. Oke, jadi targetnya hari ini belajar. Tadi sudah pengenalan tentang model 3D dan tugasnya nanti kita akan membuat eh, karya 3D model pertama kita ya di Tinkercad. Today you will
Hari ini kamu juga akan pelajari at least 5 areas of application of 3D modeling. Yaitu tiga area yang diaplikasikan dengan 3D model. Register in the Tinkercad online dan mendaftar di Tinkercad online. Kemudian membuat proyek pertama. Kemudian create your first 3D models, a mountain and a tree with the help of basic shapes, ya. Membuat karya 3D model pertama yaitu berupa gunung dan sebuah pohon. Oke, lanjut. Nah, Sir, ya, di download aplikasinya aplikasi apa? apa? Untuk apa buat modelnya sih? Tidak pakai aplikasi. Di sini targetnya hanya mengakses kita register atau daftar di Tinkercad. Ya, jadi nanti di latihan di platform akan diarahkan ke Tinkercad. Jadi tidak download aplikasi, tidak tidak install ya. Oke. Oke. Fasilitasnya lebih memudahkan juga kalau di online kan. Kecuali nanti mau mau yang apa istilahnya? Udah jadi advance ya, udah jadi advance, udah jadi ahli, expert di bidangnya bisa cari program-program aplikasi yang memang based on PC ya atau desktop ya, bukan online ya. Nah, gitu ya, Jaden ya. Oke, topiknya fundamental, dasar-dasar 3D model. Nah, ini dasar-dasarnya nih konsepnya nih. Ini dia nih. Ini agak dicepetin dulu. Ah, konsep dari modeling adalah broader than you can suppose. Ah, itu kita apa nih? Aircraft modeler create material models. Nah, di sini untuk yang pertama itu model pesawat terbang. Di sini ada yang model matematika, ada yang model seperti bumi ya. Dan di sini ada yang model seperti Hampir, orang atau apa namanya hampir. artis ya, ya, novel ya. Oke, di sini lanjut. Eh, a variety of models often help out in those fields where visibility is required. For example, di sini a genealogical tree is a model of connection within a family. A map is a general model of the area. A design project of public space is a model of an idea generated by a landscape designer. Kesediaan ya, visibility itu kesediaan yang dibutuhkan. Di sini sebagai contohnya pohon apa tuh? Genealogical model connection within pohon keluarga ibaratnya gitu ya. Di sini ada map general model. Oke, karena contoh-contoh aja ini kita langsung aja deh. Nah, di sini 3D model yang sering digunakan untuk memvisualisasikan sesuatu bahwa tidak nyata di dunia ini sebenarnya. Di sini contoh perfilman ya, gambar-gambar yang muncul di perfilman itu hasil dari apa namanya? Visualisasi objek. Jadi orang sebenarnya berkarakter, tapi ketika dia diedit di mana di 3D model, dia seperti karakter alien. Ya enggak? Lihat tuh yang gambar ini nih. Dia sebenarnya orang asli nih, berkarakter. Tapi dia dimodelingkan atau divisualisasikan seperti alien dan dipercantik lagi atau dirapikan lagi tuh. Ya kan? Nah, ini ada pakai efek-efek udah nih, udah levelnya expert ini mah ya. Seperti itu. Lanjut. Oke, di sini lihat at the heart
of any 3D model are geometric object. Lanjut aja deh nih, nggak terlalu ini. Nah, di sini snowman head, soccer ball, planet Earth, lamp on the lantern, a portion of ice cream. Oke, masih lewat aja dulu. By combining the basic shapes, you can create any model. Dengan mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa apa namanya basic shapes atau shapes dasar, kita bisa membuat beberapa model. Nah, di sini kan ada basic shapes-nya, ada kubus, ada lingkaran ya kan? Lingkaran, ada tabung, maaf. Ada kubus, ada tabung, ada bola, ada balok ya kan? Nah, seperti itu. Nanti kita dari kombinasi beberapa basic shapes itu bisa membuat objek-objek. Seperti contohnya di sini objek gedung apa nih? Ini gedung apa kacamata nih? Nah, seperti itu ya. Ini gabungan dari beberapa objek basic ya, basic shapes. Kemudian, oke, we will work in the Tinkercad online environment. This registration via Google account atau Google Mail will be needed for work. Mendaftar dengan akun Google Gmail akan sangat diperlukan untuk bisa menggunakan Tinkercad. Setelah kita registrasi nanti bisa start membuat desain di Tinkercad ya, start tinkering. Oke, nah nanti kita ada tugasnya adalah let's look at the task. Create a 3D model of a mountain with a snow cap peak ya. Di sini buatkan sebuah model gunung dengan sebuah topping ya, bahasanya yang ada putih-putihnya di atas tuh ya. Do you know which figure underlies this mountain? Nah, lewat aja deh sini. Di sini kita bisa lanjut. Nah, nanti planning kerjanya adalah kita akses tinkercad.com nanti dan kita registrasi menggunakan Google Account atau Google Gmail ya, menggunakan Gmail. Kemudian setelah berhasil registrasi, setelah daftar, kita bisa mulai membuat sebuah project dan jangan lupa dikasih nama projectnya. Oke, kedua itu yang tahapan berikutnya. Yang ketiga, in the basic shapes tab di bagian nanti ketika sudah masuk di project barunya ya, di bagian basic shapes tab, pilih dan letakkan sebuah cone ataupun yang seperti es krim itu, seperti gunung ya, untuk the drawing plan di dalam area menggambarnya. Change its properties so that it would look like a mountain. Kita atur propertinya untuk seperti kelihatan seperti gunung ya. Pull another cone. Kemudian setelah yang pertama udah kita buat gunungnya, tambahkan cone berikutnya ya, cone yang beda ke atas gunung yang pertama tadi. It the appearance of snow cap peak and place it the top of the mountain. Ya bagian di atas, taruhnya di bagian atas yang dari gunung tadi. Group the result with the body color multicolor. Oke, ini tahapan rencana kerja kita di mana di Tinkercad ya. Oke. Nah, di sini nih tahapan-tahapannya bisa dilihat lagi nih. Pertama, go to website Tinkercad. Kedua, kasih nama projectnya. Ketiga, pilih basic shape-nya ya. Basic shape-nya yang gunung tuh ya, yang apa namanya topi kerucut. Tahu kan topi kerucut? Nah, ini bentuk kerucut ya. Itu yang ketiga tahapannya. Di sini bisa diatur warna dan lebar konnya atau kerucutnya ataupun ketinggiannya bisa diatur di bagian situ, di bagian yang ini. Oke. Di bagian sini mengatur warna. Oke.
Nah, kemudian increase the cone size. Nah, masuk ke ukuran cone-nya di sini. Pertama bisa kita tarik ujungnya. Nah, kita bisa tarik ujungnya seperti itu. Kedua, bisa juga apa tuh namanya? Kelihatan tadi. Pertama seperti kita tarik ujungnya. Kedua, by holding down the shift key, can also stretch juga. Hampir sama lah ya, bisa ditarik juga. Yang keempat, tempatkan another cone di atas yang gunung pertama tadi. Make it looking like a snowy peak. Oh, seperti salju ya. Snowy itu kan salju ya, kalau nggak salah ya. Seperti salju ya. Putih-putihnya itu untuk memberikan kesan bahwa di gunung itu ada saljunya gitu. Nah, ini urutan bentuknya seperti ini nanti nih. Yang bawah gunungnya, yang atas tuh seperti saljunya ya. Oke, ini apa nih keterangannya? It is convenient to view a 3D model from its side, from above or from the front. You can switch between views with the cube on the left, plus the top on the mountain. Switch to the front view and position the top at the upper part of the mountain. Switch to the top view, adjust the position. Switch to the left view, evaluate the position again and adjust it. Nah, kita coba praktek nanti sini. Oke, nanti mana nih? Setelah ditempatkan, kita bisa grouping di sininya. Oke, conclusionnya nanti aja kita lewat dulu. Oke, sekarang masuk ke platform ya. Sudah masuk ke platform belum? Platform. Platform algoritmik. Wow, besar. Nah, ini dia tulis 3D modeling. Mhm. Platform. Sudah masuk ke yang biasa untuk mengerjakan latihan dari algoritmik. Sudah masuk ke Besar. sana? Sudah ya? Udah, Oke, besar. berarti eh, kita hari ini kan modul keempat, latihan satu, apa lesson satu, Tinkercad Getting Started udah diklik. Besar, sabar. Kan dulu. Nah, itu diklik dulu, nanti kita lihat panduan registrationnya. Nih, Mister sambil share screen punya Mister ya. Ini Pak, Mister sudah login ke ini ya, ke platform ya. Samakan dulu Hmm. tampilannya di modul keempat 3D modeling udah. Apa sih? Apa sih tadi? Yang Oh, modul keempat 3D modeling. saya belum login ke akunnya. Oh, belum login. Ya, login dulu nak. Apa sih? Udah. Apa sih? Agak ngerti ya. Biasanya kalau 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 Zoom diarahkan latihan nggak? Biasa. Eh, Sudah biasa kan berarti ya? Bukan baru pertama kali kan? Oke. Ini in schoolnya harus dijawab ya. In school yang mana tuh? Yang Coba. di sekolah, terus kita mau itu. Oh ya, coba kamu share screen dah dari kamu aja coba tampilin. Mister Coba, bantu coba. Ya, coba share screen. coba, ini lagi bagikan layar. Bisa bagian layar.
Oke, siap. Ini sir, ini school apa? Nah, ini kan daftar dulu ya. Oke, sebentar. Tadi kan sudah balik ke algoritmik dulu coba. Algoritmik mana ya? Sip. Berarti sudah masuk sini. Udah oke, udah sampai terakhir. Udah go to profile. Berarti masuk ke join ini ya, Tinkercad ya. Masuk lagi ke Tinkercad yang tabnya. Ya itu ya, oke. Eh, Kamu mau ini aja. Kalau itu kan kalau in school kan edukator, berarti pendidik. Kalau student ini berarti pelajar ya. Pilihannya kalau pelajar gabung di kelas atau kamu mau independen personal account. Nah, kamu pilih yang Ini mana maunya? sendiri sir. Iya, create a personal aja coba. Personal account aja. Nah, tetap pilih sign in with Google. Nah, pilih yang emailnya. Oh, itu masih email bunda kamu ya? Dia sir. Oke, nantinya. Kamu belum punya akun Google? Belum sir. Hah? Udah tapi lupa. Oh, lupa. Nah, ini di daftar aja dulu. Indonesia ada kok. Ini Tulis aja, tulis ini aja I tempat coba. tempat Coba aja tulis. lahirnya. Nah, itu. I kelebihan itu. Macam mana? Tahu sir. Cara tulisnya kayak di mana? Cari depannya I Indonesia. Oh, nah itu di atas tadi. Ini tempat lahir kan sir. Mm-mm. Itu Aku tahu, lahir itu negara. Ini bulannya bulan apa lahirnya? terus hari hari apa ya? Hari itu tanggal. Oh, panas. Hmm. Ini sir. Oke, next. Nah, sekarang balik ke itu dulu. Apa nih? Get teacher profile. Welcome. Your account is currently. Oh iya, kamu dianggap masih di bawah umur. Coba join kelas, coba kamu join kelas. Masih di bawah umur sir. Oh, nggak ada. Ini harus coba sebentar. Dari Mister bisa bikin kelas nggak? Coba bentar. Tunggu ya. Ya sir. Eh, Coba nih. Ini pertama kali sir buka Tinker kah? Iya, Ah, Mister juga tadi baru baru mulai ini. Eh, Apa nih? Copy link coba. Coba ya. di Zoom, coba klik. Kamu akses di Zoom ya, coba ya. Mister kirim linknya. Oke sir. Anda. Ya, tadi Mister bikin, nah, coba. Ini apa sir? Kelompok 04. Apa tuh? Oh, tadi nggak bisa ya? Bisa sir. Oh, alah. Bisa baca hilang. Iya, sebentar. Coba jelek. Bentar. Atau opsi lainnya, coba kamu tahunnya di up aja. Jangan jangan sesuai tahun kelahiran kamu. Bikin akunnya di up aja tahunnya. Dan Bisa dia paham nggak? hapus ulang. Iya, itu keluar dulu aja, coba itu keluar. Tapi tadi udah pakai itu ya. Sebentar. Di pengaturan ada nggak pengaturan? Setting. Pengaturan di akun ya, paling pojok yang di akun.
It to be approved. Coba get approve. Kalau kakak Belum berhasil ya. Tapi kalau langsung project bisa nggak? Coba klik project. Menu Hmm. project tuh tengah. Ya. Bisa nih langsung aja deh, nggak apa-apa. Nggak usah ribet-ribet. Ada pilihan new. New. Mana nih? Itu 3D design Oh nih. yang itu ya. 3D design. Ini project orang nggak sih? Iya. Harusnya sih seperti ini nih kalau 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 yang sudah kayak punya Mister nih. 2 kali yang Sebentar. Mister dari ulang nih. Ini Mister share screen ya. Tampil nggak di tempat kamu? Friendship. Tampil kan ya? Nah, kalau sudah bisa masuk sih bisa seperti ini nih. Nanti ada tombol create tuh, tombol plus create Gimana sih? sebelah kanan. Tampilan yang ini nih, plus create. Ada tidak create? Asal nggak ada. Ya ada kan. Berarti karena tadi kamu daftarnya di yang pakai tahunnya masih kayaknya 12 tahun kan berarti kamu ya? 12 tahun di Tahun ini pendaftar. 13 Sir. Iya, tadi tahunnya lupa. Tuh, terus diatur dulu. Coba coba daftar lagi bisa nggak ya? Hapus ulang. Coba ya, coba logout dulu terus daftar lagi bisa nggak coba? Takutnya eh, sign up ya coba. Coba Pak. Ya udah nggak apa-apa coba dulu dah. Coba dulu pakai itu. Terbaru ya Sir. Hmm? Serbaru. Serbaru di sini. Iya, Dia kayak gini Sir. Masih sama. iya email kamu sudah terdaftar tadi jadi langsung masuk ke sini. Ini iya tadi lupa. Ada email lain tidak? Log out dari Chrome Sir. Enggak pakai tambah akun lagi. Kalau apa tambah akun baru. Tambahkan profil baru. Tambahkan profil baru. Tambahkan. Ini Chrome kan ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada email baru ya? Nggak ada email baru ya? Enggak Sir. Ini ada. Dan cok besok aku cari Sir. Enggak ya, sebentar. Ini berarti eh, dari layar Mister aja ya. Coba ya kita Besok. kita coba buat ya. Ini kalau tadi sudah daftar berarti harusnya sebentar. Nah, ini kan Mister tadi daftarnya sebagai teacher nih, sebagai pengajar. Di sini tampilannya seperti ini awalannya nih. Pertama-tama tampilannya seperti ini. eh ini akun kita, akun saya nih. Nah, di sini bisa create new design atau dari sini juga bisa nih create. Nah, create-nya apa nih? Kita mau create 3D design. Create 3D design. Nah, ini nanti sampai masuk sini nanti, Jaden. Ya Sir. Ya, oke di sini eh untuk latihan nanti berarti kita pahamin dulu konsep dari tampilan layarnya apa tampilan programnya ya. Tampilan programnya di sini ada yang kotak ini. Ini untuk melihat tampilan view. Ada top berarti mau melihat dari atas, front dari depan. Oke, ada juga nanti bawah, samping, kanan, kiri. Oke.
Terus yang ini area untuk meletakkan projectnya, untuk meletakkan objek si basic shape-nya ya. Kemudian yang sebelah kanan, ini area basic shape-nya yang udah sediakan. Ini yang bisa kita gunakan untuk membuat 3D model. Nah, tadi kan targetnya membuat 3D modelnya adalah gunung ya, mountain ya. Ada dengan cop apa namanya, putih itu seperti salju ya. Nah, berarti kita coba praktekkan saja langsung. Tadi arahannya adalah setelah kita masuk, setelah kita daftar akun, create new design, langsung tahapan berikutnya yaitu pilih yang di basic shape ini, yang gambar kon ya, kon atau kerucut. Kita bisa drag, drop, drag, drag artinya angkat, drop taruh ya. Bahasa drag and drop itu drag angkat, drop taruh. Bahasanya gitu, bahasa ringannya. Paham nggak? Yes, sir. Ya, tuh. Nah, setelah di drag and drop, kita bisa letakkan di tengah-tengah sini. Ini pengaturannya bisa dari sini atau bisa dari sini. Dari yang titik tengah ini kita tarik ke atas bisa. Ini bisa kita lebarkan. Sebentar nih. Nah, oke. Ini headnya bisa kita lebarkan tuh. Side-nya bisa kita lebarkan juga. Nah, radiusnya bisa kita lebarkan. Radius base itu berarti yang bawahnya. Top radius yang atasnya. Oke, paham? Yes, sir. Cara Yes, sir. ngatur ini properties ya, bahas yang ini properties ya. Yang saya tadi lagi atur ini propertiesnya, artinya properti dia bisa diatur. Nah, kita akan mau bikin seperti gunung, berarti kira-kira seperti inilah. Coba kita lihat dari depan. Nah, oke, segitiga ya. Kita lihat dari mana? Ini dari depan nih, tampilan depan. Berarti sejajar kita sama objek. Dari samping, dari kiri berarti. Nah, dari kiri dia ternyata langsing nih ininya apa namanya? Lebar si konnya ini langsing kalau dari samping. Kan kalau dari depan tadi kan kelihatannya agak lebar kan ya. Ternyata dari samping dia tipis. Nah, ini bisa diatur juga dilebarin. Lebarinnya di mana berarti nanti bisa diatur. Diatur mana? Nah, bisa diatur radius ininya base-nya ya. Atau kita lihat dari mana tadi yang bawah belum ya? Nah, bawah kelihatan seperti lingkaran ya. Ya kan? Seperti lingkaran. Mana lagi? Dari kanan, dari atas. Nah, dari atas seperti topi kerucut ya. Dari atas ya. Nah, oke, kita mau lihat dari mana sekarang? Dari depan. Oke. Dari front. Nah, front seperti ini tampilannya. Nah, kemudian tadi apa? Setelah setelah kon yang pertama, kita diminta masukkan kon lagi kan? Masukkan kon Yes, lagi. Eish. Ya, tampilannya yang enak gimana tadi ya? sir. Baik. Sir. Halo? Ya, halo. Itu warnanya belum diubah, sir. Yang mana warna yang ini? Ya, kerucutnya. Mau dirubah yang mana? Warna putih. Warna abu-abu, sir. Kan gunung, sir. Oh iya, tadi ya pengaturan dia warna abu-abu ya. Oke, bentar. Bisa kita atur di sini ya. Abu-abu. Abu-abu yang ini nggak apa-apa ya. Yes, sir. Oke. Nah, yang ini kita tambahkan tampilannya nih.
Ini putihnya ya. Oke, kita lihat dari kelebihan ya. Oke, kita mana? Kelewatan ya. Kalau sebentar. Ini berarti enaknya kita geser dulu nih. Ini ada lagi tuh. Nah, ini agak sulit ya. Tampilannya enaknya sih dari top ya. Oh, ini bisa digeser ya. Oke, ini dia nih pengaturan ininya nih. Saya masih tadi belum melancarkan tadi ya. Tapi nanti seperti ini ya urutannya, nanti yang satu lagi itu di atas yang kon besar ini ya. Yes, sir. Oke, satu lagi mana tadi? Belum bisa masuk ya. Coba di atas dulu. Coba kita apa jadi miring gini ya. Bentar. Oke, kita kalikan dulu. Belum nyatu ya, dia masih. Kalau kita lihat dari bawah, nah ini masih miring dia nih. Ini kita ganti warna putih dulu aja deh, biar nanti tinggal dicocokin ya. Oke, karena kita juga waktunya terbatas, nanti Kamis kita mantengin lagi ya. Akun Yes, kamu sir. juga nanti hari Kamis udah bisa coba pakai yang masuk ke sini ya, jangan sampai yang tadi, yang pelajar lah bahasanya. Semoga bisa lah nanti. Ini kita save dulu, nanti Kamis kita lanjutkan. Kamis besok ya? Besok saja, besok. Oh iya, sorry. Saya ingatnya Kamis yang sore. Besok ya berarti ya Jaden ya. Yes, sir. Oke, berarti hari besok itu kita ntar lihat dulu materi besok itu. Kan hari ini introduction-nya. Besok itu working with basic shape. Oke, berarti bisa kelanjutannya nih ya. Baratnya lanjutin lagi, nanti tinggal tambahan-tambahan project-nya apa ya, oke? Yes, sir. Sebelumnya oke nih, Jaden, karena kita baru pertama kali ketemu juga dan kita baru perkenalan juga dengan 3D model ini. Mister, sebelumnya mohon maaf ya kalau agak sedikit kurang luas ya tadi. Tapi insya Allah besok diperbaiki dan bisa dimaksimalkan lagi persiapan materi ini ya, untuk bisa delivery materi dengan baik ke kamu ya. Yes, Oke, sir. Jaden ya. Nggak apa-apa ya, hari ini cukup lah ya introduction-nya Yes. ya. Semangat.
dan senang belajar dengan kamu. Hari ini kita sudah belajar apa tadi materinya? Kayak buat 3D sir. Ya, betul. Buat 3D, betul ya. Sudah paham kan tentang pengenalan 3D itu apa ya? Ya sir. Sudah paham konsepnya dan ya bisa kita kembangkan lagi nanti. Semoga tetap semangat, Jaydan. Kamu ambil yang kelas berapa pertemuan? 64. Oh, 64. Masih panjang lah ya. Ya sir. Semoga maksud Tapi semoga udah bisa. Kenapa? tapi udah habis 32-nya sir. Oh, 32-nya udah habis. Itu ambil apa kemarin 32-nya? Ambil yang apa game-game robot sir. Oh, game design. Ya. Yang game desainnya udah ambil. Ini berarti sisa yang 32 lagi. Itu udah Ya. di 10 berarti tinggal 22 lah ya. Iya Oke, sir. sip. Mantap. Keren lah bisa kita diskusi. Kita closing ya hari ini pelajarannya. Terima Ya kasih sir. hari ini sudah mau hadir. Tadi sebentar. Eh, ya, tuh. Oke, udah hadir ya. Terima kasih, Jadan. Kita tutup dengan doa lagi ya. Doa sesuai keyakinan masing-masing untuk menutup pembelajaran kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, Jadan. Good job. Ya sir. See you tomorrow ya. Ya sir. Bye-bye. Good night.